Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di zaman seperti ini yang pandemi tiada akhir, tidak tahu kapan berakhirnya pandemi. Semoga kalian semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak-anakku semuanya selalu jaga kesehatan dan jaga sistem imun tubuh kita. Karena penyakit hanya bisa dilawan melalui sistem imun tubuh yang sehat dan kuat. Rajin berolahraga, jaga pola makan. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, selamat untuk kalian yang berhasil menuju ke tingkat jenjang pendidikan yang selanjutnya, yaitu kalian naik ke kelas 9 dari kelas 8. Mungkin ada yang sebagian kelas 9, kelas 8-nya maksud saya, tahun lalu itu bersama saya. Mungkin ada yang sebagian juga bersama Pak Khairan Nasihin. Nah, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita dapat bekerja sama di kelas 9 ini dengan baik dan kondusif. Jangan lagi ada seperti yang namanya males-malesan untuk mengirimkan tugas, karena pelajaran B3 adalah pelajaran yang sangat mudah karena kalian juga tentunya beragama Islam. Nah, anak-anakku semuanya, untuk yang belum kenal Bapak, saya adalah Pak Jo. Tapi saya yakin sebagian dari kalian sudah mengenal saya karena di kelas 7 juga kita pernah berjumpa. Sayang sekali perjumpaan kita di kelas 7 itu cuma sebentar, kurang lebih setengah semester, dan semester berikutnya kalian sudah merasakan yang namanya WFH, belajar di rumah, karena pandemi yang menyebabkan seperti ini. Oke, anak-anakku semuanya, silakan kalian download materi buku Qiraati 3 di link yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Namun saya ulangi lagi, kita membuat kesepakatan belajar. Karena ini adalah pertemuan-pertemuan awal kita untuk melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah, silakan kalian menyiapkan buku tulis ya, buku catatan maupun buku tugas. Jadi ada dua buku yang harus kalian siapkan. Pertama adalah buku catatan, yang kedua adalah buku tugas. Jangan kalian campur antara buku catatan dan buku tugas. Pak, kalau saya make buku saya yang lama kelas sebelumnya, boleh nggak? Boleh. Saya sangat menyarankan kalian pakai lagi buku itu. Seperti itu. Boleh. Tapi asal jangan dicampur. Karena akan ada beberapa materi catatan yang harus kalian catat ketika saya menerangkan sebuah materi. Dan ketika kalian untuk mengerjakan tugas, kalian kerjakan di buku tugas. Jadi ketika saya menanyakan sesuatu tentang materi, saya langsung dapat memperingkas lah. Harapan saya adalah dapat memperingkas kalian untuk bisa menjawab soal-soal yang saya berikan. Seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, langsung saja kita mulai masuk materi di buku Qiraati 3. Buku Qiraati 3. Halaman pertama, yaitu kalau kita mengenal hukum nun sukun, di sini ada 5 hukum nun sukun. Yang pertama apa? Idgham bigunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, izhar. Yang kelima adalah ikhfa. Nah, di buku 1, maksudnya halaman 1, di buku 3 halaman 1 ini, kita akan mempelajari hukum nun sukun yang kelima, yaitu tentang ikhfa. Apa sih yang dinamakan dengan ikhfa? Nah, yang dinamakan dengan ikhfa adalah setiap nun sukun dan tanwin yang bertemu
salah satu dari 15 huruf, maka dibacanya samar, mau masuk ke arah huruf berikutnya. 15 huruf itu apa aja Pak Jo? Yang pertama adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Saya ulangi. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, ada 15 huruf. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf tersebut, maka bacanya harus masuk ke huruf berikutnya. Itu yang dinamakan samar, ikhfa, seperti itu ya. Seperti pada halaman 1 ya, itu nun sukun, hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan ta ya. Jadi baca gimana? Bukan anta, tapi ada dengungnya ya. Kita baca, saya contohkan, saya berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu ada nun sukun, nun harokatnya sukun. Jika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa dibaca samar ya. Anta, anta, anta. Seperti itu. Indaka, indaka, indaka. Jadi boleh kalian dengungnya agak lama. Kenapa? Karena untuk membedakan antara ikhfa dengan izhar. Nanti kita akan belajar tentang izhar, atau kalian sudah pernah belajar dengan saya sebelumnya materi izhar di kelas 8 juga. Nah, kita baca baris pertama ya. Ansorin, ansorin, mau masuk ke huruf shad. Ansorin, seperti itu. Insanun, insanun, insanun. Nun sukun atau tanwin ya, di sini nun sukun bertemu dengan huruf sin. Berikutnya yang zuru, yang zuru, yang zuru, seperti itu. Baris kedua aanta, 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 seperti itu. Selanjutnya yang tiku, yang tiku, yang tiku. Perhatikan huruf to itu bukan huruf ta. Jadi masih banyak anak-anak yang mengucapkan huruf to itu seperti huruf ta. Yantiku. Nah, itu hati-hati. Karena sifat dari huruf to itu tidak seperti itu. Jadi tebal. Bukan yantiku, tapi yang tiku, yang tiku. Seperti itu. Dan juga yang ini juga nih. Kalian sering bacanya buru-buru. Kuntum. Nah, itu salah. Kalau baca kuntum nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu ikhfa juga. Dibacanya agak dengungnya lama. Maksudnya mau masuk ke huruf ta. Kuntum, 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 bukan kuntum, tapi kuntum, kuntum, seperti itu ya. Jangan kuntum atau kuntum. Nah, itu salah. Nah, terus di sini ada yam liku, hati-hati ya. Yam liku, seperti itu. Masuk lagi ke ifa-nya lagi. Yang fa'u, yang fa'u, yang fa'u. Hati-hati, ini bukan ifa lagi nih, karena itu adalah mim sukun, hukum mim sukun. Nanti akan kita pelajari lagi apa itu hukum mim sukun. Yam kuru. Nah, masuk lagi baris terakhir. Yung soru, yung soru, yung soru.
yumsiku, tangsa, tangsa, tangsa. Nah, itu adalah pelajaran tentang ikhfa di buku 3 baris halaman pertama ya, maksudnya halaman pertama. Dan juga huruf yang ada di bawahnya kalian silakan baca, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Berikutnya adalah halaman kedua. Halaman kedua masih tentang ikhfa tapi potongan ayat juga ya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yunzaruna, ma yunzaruna, dilamain aja nggak apa-apa. Untuk mendapatkan hurufnya masuk itu dilamain aja. Untuk membedakan antara ikhfa dengan izhar harus dibaca dengunya agak lama. Ma yunzaruna antum abiduna, bukan antum tapi antum abiduna ya. Kalau antum abiduna kurang tepat, itu salah ya. Antum abiduna. Nah, yamlikulahum di baris kedua, yamlikulahum. Kuntum tamrohuna, kuntum tamrohuna. Sekali lagi, kuntum tamrohuna. Baris ketiga, angdunubihim, seperti itu, dengung. Angdunubihim ya, samar mau masuk ke huruf za, zal ya. Alam tunzirhum, alam tunzirhum. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya bacaan ikhfa. Lalu hari ini di pertemuan yang awal-awal ini silakan kalian catat apa itu pengertian ikhfa ya. Di buku catatan kalian apa itu pengertian ikhfa. Juga kalian salin halaman 1-3 yaitu materi pelajaran tentang ikhfa. Berikan stabilo ataupun garis bawah, atau boleh kamu lingkari ayat ya, atau dari tulisan ayat itu, potongan ayat tersebut yang ada pelajaran ikhfa-nya. Kenapa disebut ikhfa ya? Seperti pada baris pertama di halaman kedua, wa ma yunzaruna. Kenapa dibaca ikhfa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf zal. Itu kalian lingkari antara nun sukun dengan zal. Seperti itu, boleh kalian stabilo dan beri semua keterangannya setelah kalian nulis Arabnya dulu, baru di bawahnya kayak gitu. Yunzaruna, seperti itu. Ada pelajaran ikhfa, atau boleh kalian buletin dan kasih catatan kecil ini ikhfa, seperti itu boleh juga. Ya sudah, terima kasih anak-anakku, sedikit penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian mengerti apa itu tentang ikhfa dan juga dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran, sehingga apa yang kita baca itu benar-benar menjadikan pahala untuk kita dan juga enak didengarkan ya. Tetap selalu rajin membaca Al-Quran, mengaji setiap hari, jangan tinggalkan ngaji. Demikian anak-anakku semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.